Kan? Jual mobilnya yang bagus-bagus terus ya? Iya. Ini mau ngebeli mobil apa? Gue mau cari mobil yang ini loh. Toyota. Hamdan terima jasa pacaran buat teman-teman cewek-cewek yang mau ditemenin pacaran bisa sama Hamdan. Jalan 69. 69 masih nyetir sendiri, Pak ya? Saya bawa sendiri. Bawa sendiri? Ngebut, ya, kalau ngebut. Mau dikata mobil lain ada yang lebih mewah, lebih muda, Land Cruiser tetap Nggak mungkin sama. Lexus? Nggak suka. Nggak suka, John. Motor dulu hobinya motor apa, Pak? Heraking. Heraking. Bentuk-bentuk kapal Korea. Jadi nah, ya kan? Ini bersih segini termasuk bersih lah, John. Duh, salah parkir, John. Parkirnya di bawah, John. Mati dah. Alamak, baunya. Lekas pulih kembali negaraku. Semoga yang di situ bubar ya. Oke, senyores, Johnny, my friend, welcome back to my daily vlog bersama dengan si jomblo Hamdan. Oke, Dan, kita mau kemana, Dan? Ke Lampung. Lu udah pernah ke Lampung belum? Pernah sekali. Ngapain? Jenguk saudara meninggal. Oh, bukan jenguk perempuan ya? Bukan, jauh banget. Bukan, jauh banget ngongkosinnya. Kita bersama Bos Rianto di belakang. Jadi kita rencananya mau makan sop ikan. Halo dulu, Om. Halo. Anjay. Oke, jadi kita sama Om Yanto bertiga rencananya mau nganterin Land Cruiser ke Lampung, tapi Om Yanto mau ikut karena Om Yanto adalah seorang pebut. Lo tau pebut ke, Dan? Butnya tahu sih. Apa? Gabut. Nah, pengusaha gabut, John. Ya, jadi kalau lihat waktu ya, dia biasanya tuh jam 7 sampai jam 12 itu udah kerja. 12 ke atas udah free. Ya, makanya bisa ikut. Jadi kita rencananya mau makan sop ikan di Serang, enak banget itu sop ikannya. Lalu kita mau ke tempat sembayang, kita lihat-lihat ke sana, habis itu kita mau jalan. Land Cruiser-nya lagi disiapin untuk berangkat, jadi nanti kita ketemu di situ. Satu driver pulang dari situ bareng Om Yanto naik Pajero. Habis itu gue berangkat sama Hamdan naik LC sampai ke Lampung. Mudah-mudahan buyernya mau diajak bikin vlog untuk dokumentasi karena penting juga ya, Dan ya, kita bikin video ya. Iya, ambil kanan bisa. Ambil kanan bisa. Nah, iya, jadi ini kita lagi jalan masih di daerah Johnny ya di Puri. Kameranya udah berjasa banyak nih, John. Iya kok. Udah internasional. Internasional. Ini yang COD waktu itu lu ya, Dan nih? Iya. Iya kan? Iya. Iya, kita dapat di Facebook ya? Iya, di Facebook. Lumayan. Beda 200.000. Udah ke Australia. Udah aman ya. Oke, sudah lewat Karawaci di Johnny. Ini mobilnya nggak ada barcode kata Om Yanto nih, John. Karena kenapa nggak ada barcode, Om Yanto? Kayak ini aja ada barcode mobilnya. Hah? Kalau kita bukan yang perlu subsidi ya? perlu subsidi. Iya, insya Allah masih cukup ya. Selalu melebihkan ke orang-orang. Anjay, dengar kalau dah? Dengar ya. Siap ya pokoknya. Karena kita kan berbagi, kita Iya. Dengar Ekot ya, jenggot. Siapa Bro? Bangsat. Udah mulai kelawan dia sekarang. Dulu awal-awal masuk masih diem. Kalau diledekin merengut ya kan. Sekarang udah ngelawan gitu dong. Jadi kita keluarnya harusnya di Serang Timur kayaknya deh. Yang pokoknya kita keluar tuh yang Serang Timur. Nanti di situ ada restoran, kita makan di situ. Oke, kita udah nyampe di tempat makan paling favorit di Serang. Jadi ini exitnya di Serang Barat. Dari exit nggak jauh, keluar belok kiri. Ini makanan favorit di sini itu sop ikan. Jadi sop ikan dari rumah makan Taman Tak-Takan. Ayo, jangan ngerokok terus, Jan. Makan, Jan. Lu mau jogging apa mau kemana? Kita makan dulu, Jon. Nama Om Yanto, Jon, bertiga. Nih, di sini yang favoritnya itu sop ikan. Dia pakai sayur-sayuran wangi. Oh, ya kan? Oke. Tapi ada orang yang memang sensitif sama bau-bau sayur kayak gini nih, Om. Kalau Om Yanto aman nih? Aman, mantap, Jon. Oke. Siapa tahu Om Yanto mau bungkus buat istri kesayangan. Anjay, istri kesayangan.
Makan dulu ya John. Ini jajak kesini nggak jauh. Hah? Tinggal aja sini. Itu dia. Ini dah. Habis. Mantap gak Om Yanto? Wis mantep. Hah? Menambah. Sampai nambah. Kalau udah selesai makan, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya gak? Ini masih pengen nambahin ini. Masih pengen nambah otak-otak. Enak juga tuh di. Mantap. Beda kalau tepung doang sama apa ikannya beda. Beda ya? Beda. Perut sih udah kenyang. Cuman Pengen mulutnya jajan. Hamdan bagian ngabisin karena dia paling muda di sini. Belum ada kolesterol, belum ada apa ya kan. Proteinnya butuh gede John. Penyembuhan tuh. Tai kucing. Saya Ya. One Mas ya. Jadi buat teman-teman yang apa namanya main-main ke Serang, mau ke Anyer, keluar sebentar di Serang Barat buat makan di sop ikan tak-takan ini enak. Jadi dia modelnya ada kuah-kuah rempah gitu, pakai beberapa model daun. Gua nggak tahu sih daun apa, tapi yang jelas ini tadi ada bawang bombay Om ya. Banyak kok. Ada bombay. Iya ini bawang bombay ya, bawang bombay, daun kemangi. Terus ikannya juga fresh, nggak bau amis. Tomat hijau. Anjay, lu ngerti masak juga ya Dan? Ya kurang lebihnya paham. Anjay. Oke. Tungguin Hamdan makan, habis itu Hamdan mau ngerokok. Kalau gue udah nggak ngerokok. Udah stop. Ormas ya. Macan. Macan. Ya, kita lagi mau nyampe ke Vihara Avalokitesvara. Ini vihara yang terletak tepat di belakang Pantai Gope. Jadi kalau Pantai Gope itu, kenapa disebut Pantai Gope? Nah, pada zaman dulu itu orang kalau mau masuk ke pantai itu harus bayar gope. Makanya disebutnya Pantai Gope dan sekarang namanya Pantai 2000. Iya, karena 2000. Nah, konon dulu salah satu keturunan Sunan atau mungkin orang petinggi Islam tuh apa sih namanya Om? Sunan ya? Nah, pokoknya sejenis begitu deh. Nah, beliau dulu pingin menikahi anak seorang putri dari keturunan Chinese. Dia hadiahinlah wihara ini dulu ke sang putri. Jadi nanti ada tuh ceritanya tuh dan di dalam dan nanti kita lihat, kita diukir tuh di dalam situ. Jadi di belakang situ juga ada apa namanya pohon yang keluar air. Airnya itu tawar walaupun dia di samping laut ya, namanya pohon Cingsen. Dan nanti kita lihat ke sana. Ada mata air. Itu mata airnya nggak semua orang, maksudnya kadang-kadang gini, kalau tidak berjodoh dan Ya. itu pas ke sana itu airnya kering. Itu airnya kering dan itu nggak sembarang orang boleh buka kan, itu digembok gitu. Jadi kalau ke sana lo lagi nggak berjodoh nih, kering Ya. gitu. Kita pengen ke sana ibadah ya. Jadi tolong dibedain beribadah sama mencari ilmu. Iya, mencari ilmu, mencari wangsit. wangsit. Ya, jadi wangsit ya. Jadi kalau kita ke daerah-daerah sini nih agak-agak ambigu nih, John. Iya, John. Ambigu, John. Oke. Jadi seperti itulah nanti kita lihat ya. Mencari pendidikan Anjing. dan mencari. Waduh, Om Yanto bahasanya langsung to the point ya nggak? Iya. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh modus-modusnya gini dan apa namanya datang ngomongnya gini, ya pokoknya nanti bapak saya permudah gitu ya, iya, ya kan, benar, ya nanti tapi tolong dibantu sekiranya ya ada gitu ya kak Om ya, tapi gitu. Seikhlasnya. Ya. Kalau dibilang seikhlasnya ya sebenarnya sih enggak. Ini saya ada dapat bisikan pokoknya. Katanya teh bisikannya 3 sapi. Waduh. Tapi sapinya harus saya yang beli. Ya, mati kalau. Ya kan? Nah, tapi nanti dilancarkan deh Bapak punya rezeki mengalir kayak air. Pokoknya aman gitu ya kan. Jadi ya itu sebenarnya teknik mereka ketika mereka melakukan seperti itu, teknik yang dinamakan keberuntungan dan juga kepercayaan. Jadi gini, lu percaya dan lu itu bisa lari ya, 100 meter nih 10 detik misalkan Ya. lu juga sambil lari dong, artinya lu sambil berusaha kan. Tapi dengan lu dorongan dari orang pinter itu, lu dibilang yakin lu bisa 8 detik, lu punya keyakinan nih pada saat lu pertama kali lu step lari. Jadi
jadi 8 detik. Habis itu dia ngaku, ini gara-gara gua nih kemarin. Doain gitu. Jadi itu istilahnya manusia itu punya otak yang sangat cerdas. Jadi kalau lu program lu yakin, kemungkinan atau peluang untuk benernya itu lebih besar daripada lu orang yang pesimis. Gitu John. Oke. Tergantung mindset ya. Tergantung mindset nih. Kiri kanannya masih sawah John. Belum ada bawang di sini karena memang bawang semuanya dari ya gitu deh. Ya gitu deh kalau bawang ya. Tahu sama tahu aja deh. Ya di sini sampahnya John. Padahal pemandangannya bagus ya kok. Aduh. Dinas kebersihannya kemana ini John? Sampahnya begitu. Heran ya, sampah begitu banyak. Apa sih susahnya diambil ya? Iya. Sebenarnya gini, bukan masalah diambilnya juga sih Om Yanto ya. Tapi apa yang membuat orang buang sampahnya juga di situ gitu kan? Istilah orangnya emang dasarnya jorok. Nah, itu. Sama juga kayak contohnya DPR gajinya tunjangannya 100 juta misalkan. Katakanlah seperti itu ya. Rakyat yang demo itu mereka juga karena nggak kebagian kesempatan. Coba dikasih kesempatan, apa nggak lu belaga bego juga? Bener gak Om? Betul. Bener gak? Iya. Benar. Orang teriak karena nggak ada kesempatan. Nah, iya. Jadi sebenarnya ini salah satu pemikiran yang cukup unik gitu loh. Kalau kita bilang nggak korupsi, lebih bagus memang nggak korupsi. Tapi kalau kita lihat lagi secara detail, mungkin kalau lu yang berteriak seperti itu dikasih jabatan, mungkin lu juga kemungkinan besarnya juga korupsi gitu ya. Oke kok. Nah ini Masjid Agung Banten di sebelah kanan nih. Sono kanan lurus terus. Oke. Nanti kalau Mianto mau maghrib di situ saya temenin. Aman. Nah kita ke tempat wiharanya dulu di sini. Makamnya ya. Itu tulisannya. Pecinan tinggi. Oh ini makamnya nih. Oh. Nah nih makamnya nih. Kalau Serang tuh berarti bukan bahasa Jawa Om ya? Sunda. Hah? Sunda ya? Kasep gitu ya? Sunda kasar. Sunda Kasep. Jawa mereka ya campur. Campur ya? Kayak Cirebon. Oh iya. Nah ini wiharanya dan kita parkirnya di belakang. Akhirnya lagi naik. Nah, banyak orang Muslim itu tuh yang di dalam itu. Oh banyak Om di sini Om. Aman di sini. Jadi jatuhnya memang di sini tempat wisata. Iya udah tuh sore ya? Iya. Lepas burung nggak? Enggak. Ya boleh. Ini mau cobain cuci muka di belakang kan? Enggak lah kok. Yang kayak jodoh. Ya udah, pokoknya teman-teman kalau biasanya yang beragama Konghucu ya, jadi biasanya tuh namanya disebutnya Konghucu dah. Konghucu tuh sembayangnya masih pakai patung. Nah kalau Buddha itu jadi Konghucu tuh dulu dimasukin ke agama Buddha sama pas zamannya Pak Harto. Kita sembayang dulu ya, oke? Pohon cingsa, Hamdan nggak mau masuk. Ini kalau teman-teman mau beribadah di sini boleh nginap, bisa request. Ntar kita masuk ke dalam. Nah nih. Oh iya, sorry. Udah biarin bisa. Aman, Pe. Nitip ya, Pe. Sampai Banten. Nah ini Fusen. Ya, mau buka itu belakang boleh? Oh iya, oke. Nah ini buat Kingston.
Ntar ya, mau video dulu. Ini Makwan Im. Nah, kalau ini yang ini ya sultannya ya dulu ya. Pernikahan Sesari Oh, sama Om Tim. yang dihadiahin wihara ini ya dulu ya. Ya, yang tidak mau masuk Islam dikasih tempat ibadah. Oh, tuh. Kedatangannya. Tuh kedatangannya. Nah, ini diceritain semua di sini. Tuh, diukir satu persatu. Tuh. Nah, ini altarnya dari dalam. Di sini tuan rumahnya Makwan Imposat Dewi Welas Asih. Ini Hoktek Chengsin. Ini Maco, Makpo Chia, Topekong. Ini Makwan Im. Ya, oke. Nih, babinya ngambilin airnya. Di golden hour, habis mandi seger, melanjutkan perjalanan. Aduh, Om Yanto sayang nih nggak mau ikut ke Lampung nih. Besok ada kerjaan sih Om ya. Ada jadwal. Kita melanjutkan perjalanan. Nanti ketemu Julio, tukeran mobil. Kita ditemenin Om Yantonya sampai di sini. Sunset. Mataharinya belum turun. Nah, ini kita berhenti di sini. Pegangin dong. Oh, susah ya. Kita berhenti di SPBU Serang. Om, thank you ya. Kita berpisah di sini. Berpisah di sini. Om Yanto, makasih Om Yanto. Antara besok kita ketemu Om Yanto di Lampung atau Sabtu atau Minggu kita San Mori. Oke, thank you Om ya. Ini Julio nih. Oh, itu tuh. Tuh. Mana? Ah, tuh. Habis dipoles si galak nih mobil langsung. Ini kunci ini Bang. Hah? Kita udah sampai John. Oke John, kita sekarang sudah sampai. Aduh, motor single silinder begini nih, berisik nih kayak lo John. Dua apa satu tuh? Dua. Kedengeran suaranya beda ya? Asmara kacau. Oke, jadi kita udah sampai di terminal Bakauheni. Kita sekarang menuju ini Merak berarti ya? Bakauheni sono. Iya, salah John. Jadi di sini kita naik kapal jam ganjil jam 7 ya, 7.15. Ini sembari menunggu. Kalau tadi menurut calonya itu, kenapa kita tetap pakai calo? Dan Kita mempermudah aja. iya, mempermudah John. Itu namanya bisnis ya. Dia memberikan kita kemudahan, kita lagi nyetir nggak perlu booking lagi ya kan, tinggal jasa John. Itu namanya jasa ya. Kayak ibaratnya lu punya jasa pacaran gitu ya kan. Iya, lu kan kadang-kadang lu punya duit, lu pengen asupan romantisme lu, asupan gizi romantis lu dapat gitu ya kan, ada jasa pacaran ya kan. Hamdan terima jasa pacaran buat teman-teman cewek-cewek yang mau ditemenin pacaran, bisa sama Hamdan. Oke. Tadi biayanya kurang lebih 790.000 untuk naik eksekutif. Jadi kalau misalkan tadi pakai yang non eksekutif lebih lama, sekitar 2,5 jam ya. Berapa duit? Gopean ya? Iya, gituan. Ya, gopean. Ya, ini kita udah tukeran mobil sama Julio tadi di Serang Barat di SPBU. Mobil sih lumayan bagus ya, harusnya puas lah ya teman-teman yang beli. Kok teman-teman yang beli aja nih? Udah error nih John. Iya, udah. Capean dari pagi John. Capek. Iya, butuh diurut John. Wah. Panggil tunanetra nanti di rumah kita panggil John. Oke. Jadi nanti hari ini rencananya mau nginep di rumah teman gua di Tanjung Karang di Villa Citra. Setelah itu kita besok baru COD di Wai Halim. Oke. Tadi kencingnya jauh nggak John? Dekat kok di dalam mall. Dalam mall ya? Bagus kok. Ya udah siap. Nah ini ada kemajuan lah setelah ini kalau nggak salah dan jadi itu sebelum COVID. Jadi kayak mini mall gitu. Terus buat nongkrong-nongkrong ya. Tapi kalau dibandingin sama Harbor Front di Singapura sih jauh lah masih. Tetap ya jauh ya. Iya. Nah, ya udah tapi belum pernah saya. Hah? Belum pernah. Nggak tahu juga. Jadi kon ada lu kayak pengen gitu diajak gitu kan. Tapi gue belum mau ke Singapura dan. Oke. Jadi kalau lu ngelihat teman-teman kita sembari sedikit mini review sama mobil yang mau kita bawa.
Ini shock breakernya agak sedikit dongak ya, karena dia modelnya sistemnya KDSS dan entah kenapa ya KDSS yang ada di 2008 bensin sama di 2012 atau sampai 2014 ATPM solar itu posisinya lebih jengat. Nah, jadi jengat belakang, depannya itu lebih pendek. Lu berasa nggak tuh Dan? Kelihatan kok. Nah ya dia lebih jengat gitu. Oke, ini posisinya di mobil dari baru, nggak ada yang pernah dimodifikasi sama sekali. Even satu baut pun semuanya dia ganti selalu di Toyota dan ini recordnya ada di Bavarian Mercindo juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tunggu aja nanti yang abu-abu ada lagi. Kalau teman-teman mau dianterin, kalau boleh sih jangan ke Lampung ya. Kemana Dan? Ke Bali kok. Bali. Bali. Bali mah gua, lu nggak kebagian. Oh, gitu. Lu salesnya. Ana yang kebagian jalan-jalannya, John. Kalau ke Jepara lu lagi, John. Oke. Kemarin lu kemana Jepara kan? Rembang. Rembang, iya. Orangnya masih sering kontak lu gak? Enggak sih. Berarti aman. Aman, Aman mobilnya, John. Oke. Ya, kita tunggu aja dulu. Nanti kalau udah jalan, naik ke kapal, kita review lagi kapalnya. Bye-bye. Kita udah mulai masuk ke dalam nih. Hal yang paling ditakutin kalau masuk ke kapal feri itu tau gak apa? Ombak. Salah. Kalau lu mau berak, WC-nya jorok sekali, John. Iya. Anjing. Gila tuh, L300. Ini biasanya yang kayak gini-gini nih, John. Itu kalau nggak bawa cabe, ya kan? Dia bawa bawang, John. Mesinnya kencang semua, John. Ibarat kalau di mobil Innova tuh udah di remap semua. Nah, ini tuh lihat nih, dia lihat cara ngambil jalannya, John. Ditekuknya gila, John. Tuh. Oh, tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mobil ceper sih. Oh iya, bisa nyangkut, John. Apalagi kalau ada ombak. Kita udah hati-hati aja kalau kena yang namanya apes, benar gak? Iya nih. Contoh misalkan ini dibuka nih, John. Amit-amit nih ya, kan itu jatuh kan ke kita juga, John. Ada segel tuh, John. Cari tukang urut, John, dalam, John. Enak, John. Bener. Iya, saya tahu. Iya, John. Bukan urut yang nggak bener, John. Iya, nggak boleh, John. Kita salah nih, Don. Harusnya naiknya di atas. Enak kok nggak ada truk kok. Hah? Enak nih nggak ada truk. Iya. Wah iya, salah kita, John. Wah, salah kita, John. Baju yang udah filter dulu. Kayaknya ini yang udah masuk duluan deh. Iya. Ya, ini nggak mungkin dari tadi ya. Ini kita tinggal terakhir nih ngisi yang bawah berarti. Kapal berapa cc kok? Hah? Iya, ini mah puluhan ribu, John. Tetap bahan bakarnya solar. BE 333 blank. BE gitu kan. Oke, nah ini kalau kita apa namanya? Dapat kapal yang bagus. Biasanya, John, itu kapal feri itu bekas penyeberangan di Seoul, Korea. Oh, Nah, dia biasa dibuat di Jeju Island itu. Mereka tuh pakai kapal itu ada usia pakainya. Setelah 20 tahun dilelang, di refurbish namanya. Nah, itu masuk ke sini nih. kayak restorasi gitu. Iya, di restorasi. Makanya kalau lu lihat ada beberapa yang masih ada peninggalan-peninggalan dari bentuk-bentuk kapal Korea. Jadi Nih tulisannya. nah, ya kan? Nah, ya gitu ya. Jadi itu satu pengetahuan juga, John. Koreanya utara apa? Selatan dong, John. Kalau di utara mah nggak ada, John. Bukan, kalau di utara kan itu apa kepulauan semua tuh. Oke, John. Udah di atas. Jadi kapal feri ini terdiri dari lantai paling bawah tadi tempat kita naruh mobil. Lantai kedua untuk taruh mobil juga. Biasanya untuk sedan atau mobil-mobil yang ukurannya kecil. Lalu lantai ketiga tadi tempat kita duduk. Tapi enaknya kita review kali ya. Iya, boleh. Bisa kalian review bau ya. Nah ini di sini buat teman-teman yang pengen ngerokok atau mungkin sekedar pengen nyari angin, masuk angin ya. Nah karena kayaknya anginnya lumayan kenceng nih. Ini lu bayangin kalau ada wifi, John, di sini, John. Kok kita nggak kebagian? Oh, penguat sinyal kayaknya. Nah di sini ini kalau diibaratin ya, ini karatnya nih udah anti karat lagi, dan anti karat lagi. Di ini kok di jalan panjang nih ya. Hah? Nanti karatnya di jalan. Mata lu meletek. Nah, ini kita udah mulai masuk ke kabin, deck. Ini deck A. Di sini banyak yang lagi pijit tuh. Dalamnya ini ruangan khusus pijit tuh, John. Tuh. Tuh, ruangan khusus refleksi pijat turut, bekam kering, bekam basah.
Nah ini di sini kamar-kamar, jadi tersedia untuk ukuran 6, peranjangnya full AC. Oh, lu pilek ya, aman ya? Aman ya? Iya. Ada. Oke, kita masuk ke bagian bawah. Di sini, ini bisa naik lagi nih harusnya nih. Jadi memang ada beberapa ruangan yang sengaja nggak dipakai, Jon. Lu aja Ki. Ini bersih segini termasuk bersih lah, Jon. Oke lah. Looks-nya Pak. Itu gua rasa tau nggak kenapa? Gara-gara nggak ketutup. Nggak kebuka ruangannya. Nah ini kayak ruangan utamanya nih. Ini koridornya, di dalam sini ada Alpha Express, tempat beli apa namanya, pop mie. Ya, lu mau main lagu nggak, organ? Bisa. Main Jon. Ini tadi yang tempat kita duduk nih. Ini tadi di sini ya, turun lagi benar kan? Iya. Ya, ini jadi harusnya kalau kita ngelihat strukturalnya, ini pengadaan ini nggak ada nih, ya kan? Jadi mungkin ada pengadaan baru nih, ya kan? Penyempurnaan yang harusnya mungkin untuk bagian layar mesin-mesin diperbarui, nambahin gini-ginian nih, Jo. Ya, secondary skin. Gue masih penasaran, harusnya ada beberapa peralatan yang kelihatan tuh tahun pembuatannya tahun berapa tuh. Cuman kalau ngelihat bentuk-bentuk giniannya nih kayaknya ini ferry lahir di tahun 90-an, Jon. Jadi artinya kapalnya sudah berusia 30 tahun. Nah, ini kalau di Korea dulu aslinya tempat pemandu lagunya, Jon. Mungkin. Tahu sih. Tahu. Kan gue iya kan gue sering nonton dulu di film-film Korea drama gitu kan ada, Jon. Mau pop mie? Jon, baju hijau galak, Jon. Gue udah tahu, Jon. Buat lu, Jon. Pop mie rasa apa, Jon? Ayam? Ini boleh nih, ramen. Ramyeon. Ya. Ini sih ya. Ramyeon satu ya? Satu lagi. Ayah, itu spicy ya? Ini? Oh, yang ini bawa kuah kan? Iya, 2 ya. Mau beli lagi? Ya beli 1 lah. Oke Jon, udah nyampe nih di Lampung tuh. Udah nyampe di Bakauheni. Sekarang kita lagi mau masuk ke mobil. Ini kita di lantai 2-nya, awas jatuh Jon ya. Ini biasanya untuk nyebrang motor ataupun orang nih kayaknya nih. Enggak nih, orang ya kayaknya harusnya tangga ya. Ya. Tuh ada ferry yang baru jalan juga. Jadi kalau kita ngelihat secara durasi, tadi jalan jam 7, sekarang setengah 9, roughly 1,5 jam ya, benar-benar masih cukup on time lah ya, walaupun kapal ferinya agak sedikit kotor dan jorok, tapi wajar lah ya, namanya dipakai setiap hari ya nggak sih? Iya, makanya gue bilang, kalau mau ngawinin WC umum, pikir 2 kali Jo. Bener gak? Bener. WC umum bau gak? Bau. Iya, enakan WC apa? Pribadi Jo. Aduh, salah parkir John. Parkirnya di bawah John. Mati dah. Nah, Hamdan nggak muat nih. Hamdan nggak muat. Muat ya? John, mobil kita di mana John? Anjing bau pesing John, bau pesing. Bangsat kencing di sini ngen. Yau. Ini sembarangan. Alamak baunya. Aduh. Kita parkir di mana sih tadi? Nah, berangkat lagi. Set. Nah. Oke.
Udah di dalam mobil. Kuncinya ada di Hamdan. Dan masuk Dan. Ya. Bau banget John. Passing faces, silent eyes, worn out dreams and thin disguise. But in my heart I hold a flame. The days it won't be quite the same. And though the world feels loud and wide, I whisper hope I keep inside. One breath, one step at a time. Still I rise, though the road is long. Sing my truth in a quiet song through the noise. I still believe in something more than what we see. Memories like stars above, guide me through with light and love and bruise. Kalau bahasanya tuh kayaknya dia tuh mobilnya ngelawan-lawan John. Ih, gila. Jelas aja nih mobil harganya bertahan John. Diem John mobilnya John, ya. John. Asik gak? Aduh, asik banget John mobilnya John. Ya, ini pasti yang beli. Times I still adore. Letters I never had the nerve to send. Questions I asked the wind again. But through it all I've come to learn. The fire inside will always burn. So when the nights grow cold and long, I close my eyes and hum along to the sound of moving on. Oke Johnny, kita sudah keluar di exit Bandar Lampung. Jadi rencananya kita mau nginep di Villa Citra. Itu lokasinya ada di Bandar Lampung ya. Rumah teman kita nggak dikasih nginep di hotel, suruh nginep di rumah teman. Nggak apa-apa, jadi kayak anak SMA lagi nginepnya di rumah teman. Ya, sekarang posisinya masih berapa kilo lagi nih? Ini approximate 11 kilo atau 20 menit kita akan sampai di sana. Jadi nanti vlognya akan kita lanjutkan lagi kalau kita udah sampai di sana ya. Bye bye. There's a peace I'm chasing still, a higher voice, a stronger will. Still I rise when the world gets rough, lift my eyes when it's not enough. I got dreams, I won't let go, even when the cold wind blows. Every tear and every fight led me here beneath this life and lost. But I arrive with a heart that's still Oke Johnny, jadi hari ini sampai juga di hari dimana kita nganterin mobil. Tapi nanti kalau memang nggak bisa ngambil gambar di rumah beliau, ya udah berarti artinya video ini kelar sampai di sini, atau mungkin nanti pas kita besok sampai di bandara. Jadi ini adalah unit Land Cruiser 200 2014 yang hari ini sudah insya Allah laku lah ya, kira-kira sebelum lagi udah mau angkat. Ini tahun 2014, jadi 14 itu ada beberapa mungkin kalau misalkan kita lihat secara kasat sama sebenarnya sama yang 2012, tapi some other way beberapa orang atau beberapa pemilik mobil Land Cruiser 200 itu merasakan ada perbedaan dari 2012 ke 2014, yaitu ECU yang lebih disempurnakan. Kayak contohnya misalkan kalian beli Innova 2018 sama 2020 akhir, entah kenapa berbeda John. Nah itu dia ya kan, makanya kalau kita dapat ini sini ya yang dapat alhamdulillah senang sih. Jadi kita buka dulu. Nah ini di bagian interior ya. Jadi kalau mobil kilometer 117.000 AC sama pernah 117.000 pasti akan ada perbedaan yang cukup signifikan ya, kayak misalkan jok-joknya ini masih orisinil ya kan. Terus udah gitu kalau 117.000 dipakai dalam kota sama kilometer 50.000 pakai di tambang, pasti kondisinya berbeda banget. Kayak baut-bautnya ya, di bagian-bagian sini jadi nggak ada bekas anti karat atau apa. Ya kan, oke. Ini udah ngasih karat ya, bawah satu. Seperti di bagian ruang mesinnya. Inilah dia maksudnya
di mana ya lu dapat mobil ada harga ya ada rupa ya. Wah, ada kupu-kupu coy. Udah wassalam nih. Udah lewati. Nih. Ini kan mesinnya masih dalam keadaan sehat. Lagi ya. Oke. Jadi buat teman-teman semua, misalkan kalian pengen cari Land Cruiser, bukan kita nggak mau pesan atau gimana, bukan, karena memang kita mencari Land Cruiser 200 yang kondisinya tutupnya begini. Ini minusnya sebenarnya cuma bodinya itu repaint aja full satu keliling, tapi ini repaintnya itu cuma baru satu lapis. Kalau repaintnya udah berlapis-lapis tuh biasanya kita mau wet sanding lagi, kita mau detailing lagi, udah nggak bisa bangun lagi catnya. Oke, jadi buat teman-teman semua, kalau pengen LC kayak gini bukan nggak bisa pesan, bukan John, cuman masalahnya adalah kita mencari Land Cruiser yang masih utuh kayak begini. Ibarat kita nyari LC di tempat karaoke yang masih segel, susah John, asli susah ya. Oke, bye bye. Oke John, jadi sekarang udah nyampe di rumah Pak Haji. Pak, salam kenal Pak. Kembali. Pak siapa? Pak Bajuri. Pak Bajuri. Sorry maaf ya Pak ya. Oke, Pak Bajuri ini pecinta Land Cruiser, dulu udah sempet pakai. Sorry Pak, saya bantu ya. Sempat pakai kemarin yang 2012 ya Pak ya? Iya, betul. Sampai jadi sebenarnya tipenya sama ini. Sama. Cuman kebetulan ada teman yang kepingin banget Land Cruiser yang itu. Jadi akhirnya Udah lepas. Dari kebetulan adik leteng sama adiknya, adikku ya kasihan nggak ada kepinginnya dia mau beli yang baru belum cukup duitnya. Iya. Nah, apa yang membuat Bapak tetap pengen pakai Land Cruiser lagi walaupun sebenarnya kan tahunnya sama, tahunnya kurang lebih ini lebih muda 2 tahun tapi sama gitu. Sana kemantapan bak larinya. Nggak bisa bohong ya. Iya, itu aja. Jadi mau dikata mobil lain ada yang lebih mewah, lebih muda, Land Cruiser tetap Nggak mungkin sama. Dan nggak pernah rewel kok. Saya pakai 13 tahun belum ada kendala kecuali yang putus sekring 1 kemarin. putus sekring itu dong satu. Iya, yang satu aja. Oke. Maaf Pak, saya nanya yang lebih dalam. Bapak umur berapa? Sekarang Jalan 69. 69 masih nyetir sendiri Pak ya? Saya bawa sendiri. Bawa Kalau sendiri? ngebut, ya kalau ngebut. Kalau ngebut. Kalau jam-jam rawan, jam 1, jam 3 malam sering saya bawa. Sering bawa sendiri. Matanya masih awas ya Pak ya? Wah, Nah, jadi memang masih sering nyetir-nyetir sendiri. Dan Land Cruiser ini masih menjadi salah satu primadona ya. karena hobi dari muda saya naik motor gesrek. Motor dulu. Dan motor dulu saya gesrek. sering balapan ya. Mobil juga Motor dulu hobinya motor apa Pak? R-Racing. R-Racing, tetap R-Racing. Kan gue udah bilang John, kalau R-Racing itu masih kalau denger suara teng itu masih Ya, setan jalan lah. tapi kalau sekarang udah nggak boleh Pak. Ya. Enakan naik Land Cruiser ya. Saya pakai itu punya trail, nggak pernah pakai lagi. Ada R-Racing masih? Trail Trail. di kebun. Oh, Suzuki TS berarti? Bukan Suzuki, Kawasaki. Kawasaki. Oh, KLX. Iya. Iya, KLX. Oke. Oh, Bapak punya kebun berarti ya? Ya kebun sendiri. Ya, itu makanya saya lelang mobil kemarin langsung beli tanah itu. Oh iya, jadi Pak Haji tadi sempat cerita juga sedikit. Pak Haji itu 2003 dulu sempat main ekspedisi dan waktu pada saat dapat panggilan haji, Pak Haji memutuskan Mas untuk kontak telepon Mas. merubah apa namanya haluan. Ya. Jadi Pak Haji berubah haluan tuh tahun 2003 ya. 2003. Jadi tukang kebun sekarang ya. Iya, kecil-kecilan lah ya dari Tapi 2003. sebelumnya udah kebun. Heeh. Sebelumnya cuman nggak luas, paling 20-30 gitu. Tanam sayuran sama buah melon, Heeh. itu papaya. Heeh. Sekarang baru mulai Sawit saya 2003 ke sawit. 2003 tuh mulai bangun Invasi sawit. ke sawit. Nah, sawit itu kan biasanya berapa tahun baru mulai menghasilkan tuh, Pak? 5, posisinya 5, tapi 3 sudah mulai buah. Heeh. Cuman kita yang nikmatin itu udah mulai 5 tahun baru kita nikmatin. Artinya sawit itu 60% kembali ke kebun, 40% untuk kita. 60%. Kalau yang belum 5 tahun belum bisa arti kita nikmatin. Untuk ke situ masih habis. Oh, buat operasionalnya. Untuk beli pupuk, untuk peliharaan itu, merawat itu. Heeh. Jadi 60%-nya balik ke kebun, Ya. 40% baru buat kita. Kita
Wah, mantep Pak. Jadi semoga sehat selalu. Ya. Nanti kita ketemu lagi, siapa tahu beli mobil yang lebih mudah lagi ya. Tapi tetap judulnya apa Pak? Land Cruiser. Ya kita tuh Nggak mau merek lain ya? Lexus? belum. Lexus? Nggak suka. Nggak suka, John. Saya senang tetap ASE karena dia satu biodiesel, Terus? bahan bakarnya murah. Nah, jadi memang kalau kita bicara Pak, benar ya kalau kata orang-orang zaman dulu, laki-laki tuh kalau mau umur berapapun, kalau mainannya udah mentok, King sama Land Cruiser ya. Udah gak ada lagi ya Pak ya. Jadi Nah, sekarang nggak boleh anak-anak, kalau naik motor udah nggak boleh. iya juga mau kemana Ya Pak? udah umur soalnya. Iya, maksudnya udah nggak muda Orang lagi. jalan kadang kita jatuh gitu kan. Iya kan? Iya. Bukan Pak, kalau naik motor kita takutnya kitanya benar, orang lainnya yang lengah. Nah, itu lebih bahayanya itu. Lebih bahayanya di situ. Kalau mobil diseruduk kan mobilnya aja ngancur. Iya, Masih aman kan? orangnya ya masih, ya insya Allah masih aman ya, jadi masih enak gitu. Nah, duduk belakang juga sebenarnya mobil masih enak Pak ya. Kalau SE, nah Iya, tapi jarang. Biasanya disupirin pun tetap duduk depan, enggak, saya di belakang. belakang. Tetap Kalau di kursi tengah. kursi tengah tetap ya, itu udah paling enak ya. Buat duduk, buat istirahat, semua enak. Nah, berarti Bapak kalau ke Jakarta selalu jarang naik pesawat? Saya nggak mau pesawat. Kalau saat di sini, saya ibunya ke Bali mana, saya pakai mobil duluan. Oh, emang pecinta jalanan, John. Iya, Pak Haji ini berarti memang makanya punya mobil tuh selalu maunya Land Cruiser tuh buat nikmatin jalanan. Aman di jalan. Aman. Jadi Bapak kalau misalkan Ibu mau ke Bali 3 hari lagi nih, Bapak di jalan duluan Saya nih. berangkat duluan 1 hari. Sama supir berdua. Iya. Jadi melanglang buana aja. Biasa kalau dari Lampung berhentinya di mana, Pak? Saya kamu nggak pernah berhenti, sini langsung Jakarta. Kan rumah Cibubur saya. Oh, punya rumah juga di Cibubur. Sebelahnya SBY persis. Sebelah di Cikeas berarti. SBY di CKS, saya di Cibubur Country. Oh, Cibubur Country-nya. Iya. Country Golf Club itu ya? Iya. Kan cuma sebelahan aja. Iya. 100 meter. Saya jogging kan sama tempat yang SBY. Oh. Kalau jogging sampai depan belakang rumah SBY. Iya, dekat-dekat situ ya? Iya. Mantap ini John. Jadi ini ya, tadi kemarin soalnya banyak yang nebak Pak. Waktu saya taruh di Facebook, Instagram, pada tanya, ih Land Cruiser mulus banget, ini siapa yang mau beli di Lampung? Pejabat ya? Saya bilang, bukan pejabat, pengusaha. Bapak bukan pejabat kan? Pengusaha John, pengusaha kebun sawit. Oke. Kalau ada penjabat ini timbulnya penjahat soalnya. Waduh Pak, jangan Pak, ampun Pak. Iya. Ya teman-teman yang buat itu DPR kadang ketemu di media yang gurau kan. Mana? Enak nggak? Oh, susah sama. Saya bilang udah tak pesen kan. Kalau mau jadi penjabat siap jadi penjahat. Iya, harus apa namanya? Iya dua itulah. Iya begitu. Saingannya itu kalau baik kamu jadi pejabat, kalau kamu jelek tergelincir jadi penjahat. Iya. Digiring kan? Digiring. Pakai oren kan? Iya. Itu aja. Pakai oren dada ya kan, jangan ya kan. Mendingan kaki kita berserakan tanah ya Nggak Pak ya. apa-apa. Halal duitnya ya. Iya. Jadi ya punya kebun atau apapun, usaha apapun yang penting halal Pak ya. Untuk biaya keluarga itu anak modestik kan anaknya sekolah bisa ya, anteng gitu. Kita makan juga halal, jadi daging kan. Nah, kalau kita campur-campur kan teman-teman kita ngeri. Di ujung akhirnya yang berat kan. Bener, itu kalau nggak nanti berat Pak. Di Itu akhirat bahkan- dicatatnya bingung Iya, Pak. perubahan kita itu selalu dicatat sama yang di atas kan. Iya. Oke, ya udah begitu saja Pak Haji. Terima Itu nanti kasih. Saya mau deket mau tukar yang Ini? Alphard saya ini. Alphard ini 2015 ya Pak ya, Iya, kalau boleh lihat dari 2015. tahunnya ya, dari Betul. nomor ya. Nah, Nanti rencana yang Bapak kemarin cerita mau ganti yang lebih muda ya. yang sudah hibrid. Sudah hybrid, ya. Jadi Bapak kayaknya Lombok juga kan. Yang jelas kita nggak perlu ngutang ke bank lah gitu. Iya. Kita tahu kan utang bank udah repot kan. Saya kebetulan ya maaf sekarang satu rupiah pun saya nggak ada. Saya ambil mobil kan kadang-kadang truk itu kan ambil saya 10 gitu. Cash tempo. Dia nggak kena bunga. Oh. Diskon tetap nggak kena bunga. Jadi cap jempol Bapak tuh udah dihitung sama dealernya udah tahu ini siapa yang beli nih gitu ya kan. Jadi apa namanya histori pembeliannya juga Ya ketahuan. nggak repot, nggak ruwet yang jelas. Iya. Belakang. Kita mampu beli 3, beli 4. Kita jual 5, ngambil 4, ngambil 3, ngambil 5 gitu loh. Kan saya masih ada truk masih ada 30 tahun untuk sendiri. Untuk angkutan sawit sama tebu sendiri. Buat mobilitas Iya. perusahaan sendiri gitu. Ini berarti mobil ibu negara Pak. Ibu negara juga mau dibeliin tuh Bu, ya kan mobil baru. Ya insya Allah nanti dilancarkan. Oke Pak Haji, sekian dari videonya. Terima kasih ya.
atas waktunya Kita dan kembang sebentar belanjanya. ya. Siap. Kita dijemput sama teman baik kita buat makan salah satu restoran legend. Ini restoran namanya Nasi Bakar LG. Dulu pada saat 10 tahun yang lalu, ini restoran itu cuman ada terletak di Hook. Dia cuman kios kecil doang ya. Sekarang kiosnya cukup gede dan ini aduh enak banget Jon. Ayo Jon, turun Jon. Yang banyak maunya datangnya lama. Kita buka dulu nih Jon. Udah lama nih Jon nggak makan ini Jon. Terakhir kesini nemenin orang nangis. Hop. Ini alamak sedapnya. Aduh, tuh daun tangkil Jon. Ini namanya daun tangkil. Ini lebih nikmat daripada kikil. Ya, jadi buat teman-teman ini top. Ini yang ada amplanya Jon. Oh, ini punya lo Jon. Ini ampla Jon. Iya, ini punya Ham dan Adi Prastio. Nih, silakan Jon. Ini justru biar lebih enak Jon. Nasinya harus 2. Kita buka dulu Jon, dipingit dulu Jon nih. Habis naik LC yang segar-segar, nanti malam mau main LC, salah. Sekarang makan LG. LG, bener Jon nih ya. Ntar malam nyanyi ditemenin LC. Kalau gua pria nggak setia, tapi gua sayangnya pria yang setia Jon. Jadi kita begituan, najis. I shout your name in every storm. Oke. Dan enak gak? Enak. Bumbunya dok. Oh, mantap Jon. Tadi tekstur nasinya perak, terus daun tangkilnya tuh merata. Kalau buat teman-teman gua sih dia udah biasa makan di sini. Tapi kalau gua ke Lampung biasanya wajibnya makan gini ya. Tuh rame Jon, tambahin nasi lagi dikit. Jadi dulunya Nasi Bakar LG itu ada di dekat sini ya Gus ya? 2 gang paling ya? Nah 2 gang. Zaman dulu jualannya masih pakai gubuk. Itu 10 tahun lalu kali ya Gus ya? Wow. Hah? Nggak, pas lu kawin itu kan 2017. Udah gitu nih. Enggak, belum. Anto kawin belum di sini. Gua kawin gitu. Lu kawin udah di sini. Anto tuh kawin 2014 ya? Nah, iya, 13. Ya 12 tahun lalu. Pilihannya ada banyak, ada sapi balado, ada empal. Gua paling suka cumi asinnya. Still walks the streets you passed. Your scent remains, it lingers last. It's not a dream, it's not pretend. Just feelings I forgot to end. You never spoke, I never stayed. But the air still knows your name. Like when you leaned in close to me and left behind memories. And I replay it every night. That trace of you beneath the light. You never really disappear, just a hiding somewhere near. Your scent in the air, in the quiet of the night. Every breath I take pulls me closer to the time. So near, so true. It's like you never really said goodbye. Your scent in the air is the proof I couldn't hide. Though the moments fade and the days drift by. Oke Jon, jadi hari ini kita punya jam kosong. Kita mau main-main dan ngelihat salah satu pengolahan ya. Pengolahan padi menjadi beras ya. Ini kita posisinya ada di Lampung Tengah. Kita di daerah ya lumayan jauh lah ya. Kalau kita dari Tanjung Karang
menuju ke sini itu sekitar 1 jam 30 atau 40 menit. Jadi kurang lebih jaraknya itu sekitar 40-50 kilo. Lumayan jauh. Ini sekarang kita udah mulai masuk ke daerah yang kita mau pergi nih, John. Ini yang dibilang ini dan desa nggak dipakai jalanannya ya gue sih. Dana desa tuh kan gede, terus dia nggak dipakai kan, nggak cukup juga ya. Nah, iya. Kita lagi di mobil sama kepala desa nih. Oke. Halo Om Atun ya. Ini Om Atun ini selaku apa tuh? Jangan selaku itu Maksi. Oh Maksi, bosnya Maksi. Bosnya Maksi. Ah ini karyawannya di sini. Karyawan kita. Jadi ini tukang concong padinya. Concong padi. Nah, mau ajak jalan-jalan Om, boleh Om? Boleh. Ayo kita jalan-jalan. Nggak mau lagi. Ini. Gimana? Hah? Biarin, enggak lagi. Hah? Malam kan ada. Mau pulang ini. Besok, ntar jam 3. Ngapain tuh cepet-cepet pulang? Iya. Itu. Hah? Ini lagi jual gabah. Oke, jadi kalau kita ngelihat di sini, ini tuh biasanya gabahnya datang ditimbang. Nah, ini ditimbang di sini, baru sampai situ itu diambil samplingnya John. Jadi diconcong namanya ya. Habis diconcong, baru masuk ke dalam penggilingan di sini. Ini gede John, udah kayak kota sendiri jadi dalam sini John. Iya, itu di belakang itu tuh penggilingannya. Apa namanya packagingnya? Biasanya 50 mobil. Biasa 50 mobil. Nah ini Imulan nih. Imulan itu udah jadi penunggu sini berapa tahun nih? 33. 33 tahun. Ika udah berapa anaknya? 36. Ika anaknya 2. Ika anaknya 2. Berarti cucunya berapa sekarang? 2. Cukup ya? Nggak mau nambah lagi? Hah? Tapi ngumpul nggak sama cucu sekarang? Enggak sih, seminggu sekali pulang. Seminggu sekali pulang. Ini mobil kalau misalkan satu mobil gini tuh berapa ton? Kalau mobil ada 10, 9, 9 ton. 9 ton itu gabah sampai jadi beras itu jadi berapa kilo? Kalau dia 10 ton ya jadi beras itu paling 50 inilah susutnya 50%. hampir lah. Enggak, itu kan rendemen kalau dia dari kering kan keluarnya 63. 63%. Rendemennya berarti lumayan ya? Iya, kalau dia basah paling 53. Kalau dia basah. 53. Ajakin keliling dong nih. Ajakin bosnya keliling nih ya. Pakai masker, ambil masker. Bau ya? Enggak, baik debu. Nggak apa-apa, dikit doang lah. Kan? Jual mobilnya yang bagus-bagus terus ya? Iya. Ini mau ngebeli mobil apa? Gue mau cari mobil yang ini loh. Toyota. Fortuner. Gimana ada duit? Masa kerja mau matun nggak ada duitnya ya nggak? Ada duitnya. Saya kerja sini udah 33 tahun loh, dari aku masih kecil. Aku sama Ika kan lah. Iya. Orang saya main. Kita dulu ke Bandung ya, kita ya. Iya. Apa kayak ini? Dulu masih sering jalan-jalan. Wah, sering jalan-jalan si Ben ini dulu nih, sekarang jadi bos nih. Saya dulu ingat waktu di rumah Puri ya. Iya. Ika sama anaknya ya, udah 2 dia. Udah 2 ya? 2 lah, cowok cewek dah seneng. Cukup lah udah. Udah baik-banyak. Ika sama ini seumur juga sama Agus. Iya kan kita dulu main bareng. Iya, ingat nggak waktu kita di Bandung. Di Bandung kita. Ada bang tadi, bang lah. Ini loh. Ini ya. Oh ini bagian. Ini lagi ngomongin masuknya dari Jakarta. Ini lagi kan Fatur kan lagi bongkar ini. Ini. Oven tambahkan lagi. Oh ini mau nambahin oven. Mobil aku. Nah ini berarti gabah yang udah dibayar masuk sini. Iya, ini kan kita timbang dulu. Oh ini timbangan nih. Kita timbang dulu, udah timbang kan nanti kan yang bayar kan dalam Agus. Oh. Tuh, debunya banyak kan? Iya, nggak apa-apa. Oh ini masuk sini. Sini. Masuk sini, naik ke atas. Turun ke bawah, nanti kan
Dia digiling tuh di atas. Debunya banyak, nggak pakai masker. Debunya banyak, Ben. Berarti sampai jadi beras tuh di ujung. Nah, enggak. Masuk oven dulu, nanti dia potong giling ke sana lagi nanti. Oh, Nah, iya nanti ke iya. tengah. Sampai tengah baru. Nanti lu ke tengah sama ke belakang lihat. Oke, siap. Ya udah, ini mau nyoncong dulu ya. Ya, yuk. Oke, thank you. Oh, ini produk yang udah jadi nih. Jadi tadi dari gabah digiling, dimasukin oven. Ini baru yang udah jadi nih. Area beras jadi. Di sini nih, buat bikin ini. Ya. Oke Joni, jadi tadi udah selesai kita jalan-jalan ke daerah perkampungan untuk melihat pabrik beras. Nah, kali ini kita ketemu sama beberapa teman kita lagi sebelum kita terbang ke Jakarta. Jadi walaupun Lampung Jakarta ini deket, kita ajak Hamdan nyobain naik AirAsia. Lu belum pernah naik pesawat apa udah? Udah. Berapa kemana terakhir? Ke Surabaya. Ke Surabaya, ya udah nggak apa-apa. Hari ini kita naik pesawat lagi, dikarenakan kalau naik mobil macet dan juga kita hari ini nggak dapat mobil buat bawa jalan pulang. Oke, sekarang ini posisinya kita udah ada di Tanjung Karang lagi dan ini ada di rumah peristirahatan salah satu sahabat kita juga yang punya view bagus gak Dan? Hah? Bagus ya? Gila ya, kita lihat belakang ya. Nah ini dia nih, kita lihat dulu ke belakang. Ini nih kalau lo lihat, jadi kalau misalkan lo beli rumah di daerah Lampung dan kalau di Jakarta kan lo nggak bisa punya rumah yang tinggi begini nih. Ya. Nah di sini tuh enaknya gini, lo bisa beli rumah di atas, terus lo bisa bikin yang view-nya dapat kayak gini nih. Ini something that you cannot buy and something you cannot see every day. Jadi dari sini, ini kita bisa ngelihat ke arah sono. Jadi ada beberapa pemandangan ya, pemandangan kota di sini, terus di depannya laut. Bagus ya. Jakarta kelihatan ini? Nggak kelihatan lah John. Iya nggak kelihatan. Tapi seenggaknya minimal kalau lo udah punya duit, lo bisa bikin rumah kayak gini buat istirahat John. Iya, jadi misalkan lo mau istirahat atau lo mau ngapa-ngapain, enak gitu. Acara keluarga gitu. Acara keluarga asik. Tapi memang sayangnya ini bukan villa yang buat disewain, cuman buat dipakai sendiri aja sama Ii. Oke. Jadi abis ini kita mau pulang makan, cuman kayaknya pas makan kita nggak bikin vlog lagi, nanti kita akan lanjut lagi di bandara ya. Jadi buat teman-teman semua, thank you yang sudah nonton dari prosesi kita pertama kali kemarin di Serang ya kan, sampai ke Lampung. Lama ya Jonas vlognya, lama ya. Rasain lu Om Dimas ngeditnya, iya. Tapi dia mah gampang, tinggal dipotong-potong aja gitu ya kan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat feelingnya untuk nonton vlog ini. Oke, tunggu dulu. Mau sepatah dua kata di video? Terinspirasi dari mana bikin villa ini? Tapi pengen bikin tempat yang view-nya, oh iya nih. Jadi yang mahal tuh bisa ngopi begini sambil ngeliat begini ya. Jadi ceritanya kan tadinya kita ada Summit Bistro tuh, restoran. Oh iya Summit Bistro kita iya. duduk situ. Terus duduk situ kok kita ngeliat ada kayak mau rumah joglo di sini nggak terurus. Terus ya coba cari orang lah, suruh cari tahu siapa punya. Ya akhirnya dengan perjalanannya yang punya ternyata tajir melintir juga. Yang punya Bang Utong. Oh. Akhirnya ya ketemulah sama dia mau nemenin kita. Terus akhirnya dia minta waktu karena dia punya ini punya grup, akhirnya dapet lah. Berjodoh juga ya, berjodoh juga ya. Jadi ya luar biasa lah, begitu kesini kan ngeliatnya enak banget nih. Betul. Mau cari kemana lagi? Ini orang yang kesini bilangnya sedikit ujungnya surga kita udah nikmat. Iya, jadi maksudnya kadang-kadang kalau view begini kita bisa temuinnya paling di Labuan Bajo atau di mana, tapi ini di Lampung. Ini di Lampung, kan deket aja. Iya, sayangnya memang Ama udah nggak ada ya. Kalau ada Ama pasti dia senang duduk sini ya. Pasti. Jadi ngobrol tuh, biarpun marah-marah sama anak-anaknya juga tetap aja kan. Iya itu. Jadi kemarin kita kesini pas peringatan Ama juga 12 tahun udah nggak ada. Jadi ya ini kadang-kadang kita kalau
Mungkin kalau I juga berasa kali ya, kalau punya orang tua nih ya, kalau punya view gini pengen sharing gitu ya kan. Kadang-kadang masih ada perasaan yang kayak gitu. Makanya kita taruh foto mereka berdua kapan waktu kita. Oh iya. Kita syuting kita doain. Iya benar. Jadi di sini ada beberapa kamar juga sampai atas tuh. Tuh, ini ama Akong dulu nih. Jadi di sini kemarin kita dari Metro juga udah lihat-lihat juga. Oke, siap. Ting, thank you ya. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi di bandara ya. Bye bye. Oke John, udah nyampe di bandara. Kita mau check-in dulu sebentar. Berak lu John, tolong John. Sama. Hah? Gue dulu dong. Oke, udah selesai check-in. Hamdan udah selesai berak, gue udah selesai berak ya kan. Udah tenang ya Jon ya? Tenang. Udah tenang, masuk pesawat udah tenang Jon. Karena kalau di pesawat nggak ada semprotan buat cebok Jon. Oke, jadi kalau kita ngelihat di sini nih banyak sekali teman-teman kita yang sudah lumayan berumur mau menunaikan ibadah umroh kayaknya ya gitu ya. Nah, jadi makanya gue bilang kalau orang korupsi haji waktu kemarin siapa namanya? Kota Haji. Iya siapa namanya? Apa nama tuh deh? Nah itu parah John, lu tau gak? Orang nabung sampai berhari-hari, bertahun-tahun ya kan, mandi keringat, terus duitnya lo korupsi buat yang naik haji. Aduh, itu nggak keren John, iya nggak? Nggak ada hatinya. Nah ya kan, nah gue denger tadi ini hari Jumat, demo gede-gedean di Jakarta kan, terus ada anggota DPR ada yang dicopot John. Oh, enggak usah. Ih, yang motornya lu foto kemarin di Wantri. Iya nggak Jan? Nggak tahu deh gue juga ya kan ya. Mudah-mudahan beritanya benar. Tapi kita selesaikan dulu vlognya sampai di sini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton dan berpartisipasi. Semoga ada yang suka segmentasi ini dan juga ada customer yang ingin mempercayakan membeli mobil di Eurohouse bisa langsung kontak aja ke kita. Doain kita bisa lancar terus, jadi kita bisa bikin vlog kayak gini buat teman-teman nonton. Jadi supporter online ya buat kita ya. Terus juga buat teman-teman semua yang punya usaha maupun pekerjaannya, semoga semuanya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih semua teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu, lekas pulih kembali negaraku. Semoga yang di situ bubar ya.